الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا ترحمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى في آية أخرى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق نبينا ورسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak ada yang layak dipuji-puji kecuali hanya milik Allah. Tak ada pujian kecuali hanya milik Allah. Kita manusia yang hina, jangan mau kita disanjung-sanjung seolah-olah kita manusia agung, karena hanyalah pujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kita nikmat 24 jam sehari semalam, 5 kali salat sehari semalam. Nikmat tersebut Allah yang berikan. Bangun tidur sampai tidur kembali, udara yang gratis, mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar azan, mulut yang dapat berbicara. Itu semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha," kata Allah. Wahai manusia, kalaulah kalian hitung itu nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tak akan mungkin bisa kalian hitung. Seandainya air laut yang menjadi tinta, ranting-ranting pohon yang menjadi pena, daun-daun yang menjadi kertas, niscaya tak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat-sangat banyak sekali tak dapat kita hitung nikmat yang Allah berikan. Padahal kita hanyalah makhluk yang berdosa kepada Allah, tapi Allah selalu memberikan nikmat yang terbaik untuk kita sebagai hamba-Nya. Dengan mengucapkan banyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada ruh baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu cinta? Cinta itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, tapi kita masih tetap berbuat dosa kepadanya. Kita tetap melalaikan panggilannya. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bilang nanti masih ada
waktu. Ketika azan berkumandang kita bilang pekerjaan ini tanggung, sebentar lagi dapat terselesaikan. Namun Dia Allah Subhanahu wa taala tak pernah menunda-nunda nikmat untuk kita. Rezeki yang begitu banyak kita dapatkan bukanlah hasil tundaan yang diberikan Allah, melainkan sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan di dunia ini. Apa itu cinta? Cinta itu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rela berkorban bertaruhkan nyawa kepada untuk menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhijrah, lalu mereka beristirahat ke sebuah gua. Lalu adalah sebuah gua di dalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, izinkanlah aku masuk di luar. Aku takut jika engkau kenapa-napa, dan kalau aku kenapa-napa maka itu tidak mengapa. Apa itu cinta? Cinta itu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, Man qala Muhammadan mata. Barang siapa berkata Muhammad wafat, akan kupenggal kepalanya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu cinta? Cinta itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan nyawanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar dari kepungan orang-orang kafir, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tempat tidurnya. Apa itu cinta? Cinta itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat, apa kata beliau? Umatku, umatku, ummati. 3 kali Rasulullah ulang, dan yang terakhir adalah as-salah. Apa itu cinta? Cinta itu ketika Rasulullah bilang, wahai Israel, beginikah sakit yang dirasakan umatku nanti ketika sakaratul maut? Kata Israel bilang, ya Rasulullah, ini sudah paling pelan aku cabut nyawamu ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, wahai Israel, seandainya ini saja yang paling pelan begini sakitnya, maka seluruh sakitnya sakaratul maut itu berikan kepadaku. Masya Allah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, bulan ini bertepatan bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Artinya kurang lebih 14 abad yang lalu telah diutus seseorang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk umat seluruh alam. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu. Wa raditu lakum billah, wa raditu lakum Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu cinta? Cinta itu ketika kita senantiasa berselawat, membasahkan lidah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak disuruh berperang, kita tak disuruh berjihad, kita tak disuruh melawan orang kafir, tapi kita disuruh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada iman dalam hati kita, bersalawatlah kepadanya. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengambil khutbah, mengambil tema tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita lebih cinta dengan beliau, kita kenal dengan beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Begitu pula kita akan cinta kepada orang yang kita kenali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah. Ketika itu peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Para sahabat tak melakukan, Rasulullah tak melakukan. Tapi kita sebagai umat yang mencintai beliau,
kita laksanakan maulid. Ketika itu ada seorang sahabat yang bercerita kepada anaknya, wahai anakku, disinilah Rasulullah wafat. Wahai anakku, disinilah Rasulullah giginya berdarah. Wahai anakku, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Jadi pada zaman apakah maulid itu diadakan? Maulid diadakan pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak. Sekarang atas perintah Raja Jibril. Raja Jibril bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Tak ada perintah yang tegas dari Rasulullah untuk melaksanakan maulid, tapi maulid merupakan sesuatu puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah datanglah kepadamu suri tauladan yang baik yang dapat kamu jadikan suri tauladan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, seperti yang dikatakan khatib tadi, berdiri seorang yang gagah yang dulunya kafir, membenci Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Lalu berdiri dia, man qala Muhammadan mata, barang siapa yang berkata Muhammad itu mati, wafat, aku penggal kepalanya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu berdirilah seorang tua yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayat laqad kana lakum, lalu membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukanlah Tuhan, melainkan dia adalah seorang rasul. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita tumbuhkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau sangat sekali mencintai kita. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Bunda, apa kata Rasulullah? Ana mushtaqun bi ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian ini sahabatku, wahai sahabatku. Ikhwani, saudaraku itu hum yu'minu bi wa lam yaruni, mereka yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah melihatku. Ketika itu 14 abad yang lalu, kita belum pernah lihat Rasulullah, tapi Rasulullah sudah rindu kepada kita. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan umatku kata Rasulullah. Bahkan ketika wafat beliau selalu berkata ummati, umatku. 3 kali Rasulullah ulang. Artinya apa? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Lalu mengapa kita tak balas cinta itu kepadanya? Lalu mengapa kita sia-siakan? Padahal kita berharap kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama beliau kelak. Kita akan minum telaga Al-Kautsar dari tangan beliau yang suci. Kita akan bersama beliau di surganya kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat 14 abad yang lalu ketika beliau masih hidup, beliau berdakwah menyebarkan agama ini. Berdarah jubahnya, patah giginya, lalu ditampunglah darah itu agar tak jatuh ke tanah. Datanglah 2 malaikat, ya Rasulullah, mut yadaika ila sama. Ya Rasulullah, angkatlah tanganmu ke langit dan mintakan kepada Allah agar kami angkatkan gunung ini dan akan kami lemparkan kepada mereka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Ketika itu Rasulullah berdakwah ke sebuah tempat dekat Taif. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran unta, dilempari batu, dihina, dicaci, dimaki sampai dikatakan Rasulullah Muhammad gila, kata mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Bal antum qaumun la ya'lamun. Mereka itu merupakan kaum yang tak mengetahui. Lalu inilah mungkin bisa jadi nasab-nasab kita terdahulu yang dilempari Rasulullah, atau atuk kita dahulu yang dilempari Rasulullah. Lalu Islam sampai sekarang kita rasakan aman. Salat Jumat di sini aman. Karena apa? Karena kita mayoritas. Seandainya kita pergi ke Islam yang minoritas,
maka kita akan dibantai, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan. Tak boleh lagi ada azan berkumandang. Ketika itu di Turki pada masa Khalifah Utsmani, seorang pemimpin yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, ketika Daulah Utsmaniyah sudah hancur bubar, dia melarang syariat-syariat Islam, dia melarang agama-agama Islam, dia melarang kearab-araban, dia melarang wanita-wanita Turki untuk berhijab, dia melarang azan menggunakan bahasa Arab, dia menyuruh azan untuk berbahasa Turki, dan syariat-syariat Islam lainnya dia hilangkan. Artinya apa? Artinya kalau kita tak bersatu sebagai umat Rasulullah, dari mana kita mau mendapatkan kekuatan? Sedangkan Rasulullah berjuang mati-matian untuk agama ini, kita tidur-tiduran untuk membelakan agama ini. Bagaimana semangat jihad kita? Kita berdakwah pun hanya sedikit, hanya sekedar untuk mengajak orang salat pun tak mau. Hanya sekedar mengajak kawan untuk salat pun tak mau. Apalagi untuk berdakwah dengan pedang, mungkin kita lebih tak mau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Ad-Duha, dalam ayat 3 Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Artinya, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Artinya, kalau kita punya suatu masalah, Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah juga tak pernah benci kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah membebani kita kecuali kita sanggup untuk menerima beban tersebut. Allah sekali-kali tak bermaksud meninggalkan Rasulullah di waktu kecil. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup. Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, manusia yang suci. Mungkin itulah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan rasa cinta, mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun innallaha wa malaikatahu fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal zina wal riba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. الحمد لله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم